Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة قوم مسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kesempatan malam niki kita diberikan waktu serta kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa kembali menuntut ilmu, mendengarkan beberapa hukum-hukum syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan membahas tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan seputar Zulhijjah. Yang akan kita bahas pada malam ini adalah sya'airu yaumil Id, amalan dan syiar pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn Qurt radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'inda Allah ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Yaumul Qarri, yaitu hari tanggal 11 Zulhijjah. Hadis yang mulia ini mengandung beberapa faidah. Faidah yang pertama, bahwasanya hari yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla dan hari yang paling agung adalah Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Yaumun Nahar ini, hari raya Idul Adha ini dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar. Ya, Idul Adha, Yaumun Nahar, kemudian apa? Yaumul Hajjil Al-Akbar, Yaumul Hajjil Akbar. Ini nama-nama dari hari raya Idul Adha. Yaumun Nahar, Idul Adha. Hajjul Akbar juga disebut apa? Idul Adha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan Yaumul Hajjil Akbar
yaumun nahri. Hari haji terbesar adalah yaumun nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang hari terbaik. Nah, menurut hadis ini, hari yang terbaik adalah hari apa? 10 Zulhijjah. Atau disebut apa? Yaumun Nahar. Atau disebut Yaumul Hajjil Akbar. Pendapat yang lain mengatakan adalah hari Jumat. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Disebutkan juga oleh Ibnul Arabi, salah satu ulama dalam mazhab Maliki, Nabi yang dikatakan hari terbaik itu adalah hari Jumat. Mereka berdalil dengan hadis yang sering kita dengar, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari terbaik matahari itu terbit adalah hari Jumat. Pendapat yang lain mengatakan hari yang paling utama itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Oh, baik, piran hari Arafah. Oke. Tanggal Siwa, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mak bayi salah saking targetna. Ya, keselio lidah baru enggak. Taib. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan hari terbaik itu adalah hari Arafah. Kemarin saya sudah bahas di Masjid Sunnah Bantek, ada sekitar 8 atau 9 keutamaan hari Arafah itu. Allah bersumpah dengannya dalam 2 surat. Surat Al-Buruj dan surat Al-Fajr. Surat Al-Buruj wa syahidin wa mashhud. Syahid itu adalah hari apa? Hari Jumat. Kemudian wa mashhud adalah hari Arafah. Kemudian wasyaf'i wal watr. Wal watr itu adalah hari Arafah. Wasyaf'u itu adalah adalah yaumun nahar. Itu dalam 2 surat Allah bersumpah dengan hari Arafah. Kemudian juga dalam hadis dari Imam Ahmad, hari Arafah itu adalah hari Allah mengambil perjanjian kepada keturunan manusia tentang tauhid. Sudah berapa? Sudah 2 keutamaannya. Hari yang paling banyak dimerdekakan hamba-hamba dari api neraka. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam. Hari Arafah adalah hari terbaik berdoa, khairud du'a yaumi Arafah. Ini beberapa alasan para ulama menyatakan bahwasanya hari Arafah itu hari yang paling utama menurut sebagian ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan yang paling utama itu adalah hari apa? Hari Arafah. Pendapat yang lain mengatakan al-madhhabus salis, yang paling utama itu adalah Yaumun Nahar yang kita bahas ini. Dalilnya jelas mengatakan inna a'zamal ayyami indallah. Hari yang paling utama itu adalah apa? Hari Nahar, hari menyembelih, Idul Adha. Kemudian pendapat yang keempat, mereka mengatakan hari yang paling utama Yaumu Arafah idza wafaqa yaumul Jum'ah. Hari Arafah kalau bertepatan dengan hari Jumat. Sang lui napa? Sai ngono hari Arafah. Satu mengatakan hari Jumat, satu mengatakan hari Jumat bertepatan dengan
Hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Dan ini juga dalilnya luar biasa para jamaah. Hari Arafah itu paling utama kalau bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa? Hari disempurnakannya agama Islam itu hari Arafah pada hari Jumat. Ketika itu Nabi sedang wukuf di mana? Di Arafah. Itu diantara dalilnya. Taib. Ala kulli hal, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Tapi sebagian para ulama memperincikan. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Apa perinciannya? Inna afdala ayyamil usbu' yaumul jum'ah. Dalam satu minggu, hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. Wa afdalu ayyamil 'am, hari sepanjang tahun yang paling utama adalah Yaumun Nahar. Hari apa? Hari Raya Idul Adha. Mara bahasa ante si jama-jama apa? Hari kurban. Baik. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini. Wa an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahar wa ayyamut tashriq Idana ahlal Islam, Iduna ahlal Islam. Hari Arafah, hari Raya Idul Adha, hari-hari tasyrik, semuanya adalah hari raya kita orang-orang Islam. Hari Arafah, hari apa? Idul Adha, ayyamut tasyrik, ini juga dikatakan apa? Iduna ahlal Islam, hari raya kita orang-orang Islam. Hari raya Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Padahal ikhwatal iman, ya, padahal yang paling semarak, ya, kita orang-orang Islam menyambutnya adalah hari apa? Idul Fitri. Lah geger tutup balong. Kumbena bakalambi baru. Ya. Jajal we. Iya miata geger. Apalagi si jadi pegawai arah apa? THR. Nah, ya miata geger para jamaah. Lagu lamun hari raya korban, jadi apa korban ini? Ngorban ang kepeng. Ini ampun, kurang geger ta. Padahal yang paling utama itu adalah hari apa? Hari raya kurban. Kenapa ikhwatal iman? Berkumpul induk-induk ibadah. Satu, az-zabah. Yang kedua, as-salah. Yang ketiga, as-sadaqah. Ini semuanya berkumpul dalam satu hari. Pertama, sholat dulu. Sholat apa? Idul Adha. Setelah itu apa? Sembelih kurban. Setelah sembelih kurban apa? Kemudian sedekah. Ini semua berkumpul dalam satu waktu, satu hari. Ini yang menjadikan hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, maka seharusnya kita lebih bahagia menyambut hari terbaik, hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari raya Idul Adha. Ya. Baik. Kemudian wa fi hadzal yaumi wadhaifu nurattibuha kama yali. Di sini ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan ketika hari raya. Yang pertama, al-khuruju ilal musallal Eid ala ahsani hay'atin mutazayyinan bima yubahu ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yatruku at-tanazzuf wat tazayyun hatta yadhbaha udhiyatahu. Keluar ke tempat salat dengan penampilan yang terbaik. Sunnahnya kita berdandan, berbahasa anten, berhias,
Bukan berarti berhias dengan bagaimana para wanita berhias, enggak. Artinya kita keluar ke tempat sholat itu dengan penampilan yang indah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar ke hari raya itu menggunakan pakaian terbaik beliau. Dan ini yang dicontoh oleh siapa? Oleh Abdullah bin Umar. Sebutkan di sini ikhwatal iman, ya. Dan riwayat Imam Al-Baihaqi disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, anna Ibnu Umar kana yalbasu fil 'idain ahsana thiyabihi. Abdullah bin Umar memakai pakaian terindahnya pada dua hari raya. Pakaian terindah itu yang dipakai pada dua hari raya. Dan termasuk berhias itu adalah memakai wangi-wangian. Bagi kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Dengan dina kanggo sugul, dengan balina ngadu parfum, ngadu minyak senger, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai wanita pezina. Ini masih banyak para wanita yang melanggarnya ini. Bukan berarti boleh wanita itu pakai wangi-wangian. Disebutkan dalam hadis yang lain, parfumnya wanita kata Nabi, parfumnya laki-laki kata Nabi SAW, warnanya ya tidak terang, tapi aromanya sangat menyengat. Itu parfumnya laki-laki. Tapi kalau parfum wanita warnanya terang, tapi apa? Aromanya tersembunyi. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian kemudian melewati sekelompok orang agar dicium aromanya, maka dia adalah wanita yang berzina. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain. Baik, sebelum kita lanjut, khotal iman, ya, mengenai salat hari raya memang ya ada khilaf di kalangan para ulama kita tentang statusnya wajib atau sunnahnya. Terlepas dari itu, namun kita berusaha menghidupkan sunnah yang mulia ini. Kemudian kata Syekh yang kedua, yusannu takbiru fi tariqihi ila al-musalla hatta yakhruj al-imamu lis-shalah. Wa idza syara'a al-imamu fil khutbah taraka at-takbir illa idza kabbara fayukabbir ma'ahu. Disunnahkan takbir ketika berjalan menuju tempat sholat sampai imam keluar untuk sholat. Terus di jalan Allahu Akbar, sebagaimana takbir yang sering diajarkan oleh ustadz kita. Ada 4 lafaz takbir. Ya, satu takbirnya Abdullah bin Mas'ud dengan 2 cara, riwayat Ibnu Abi Syaibah, 2 kali Allahu Akbar atau 3 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Boleh awalnya 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Takbir Salman Al-Farisi paling simpel, paling gampang, paling mudah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Takbir Abdullah bin Abbas, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Abdullah bin Abbas juga punya takbir yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana.
Semuanya warid, sabit, datang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilantunkan ketika berjalan menuju tempat salat. Jadi ndek le masjid doang tangan timik ambu tengok takbiran para jamaah ini. Sambil teleka, sambil berjalan. Bahkan kalau takbir mutlak terus sekarang ini 10 awal Zulhijjah ini. Kalau di Saudi Arabia sunnah ini sangat hidup para jamaah. Sangat hidup di jalan-jalan itu orang-orang bertakbir 10 awal Zulhijjah ini. Ya. Jadi jangan dikira cuma takbiran kelam hari raya ndang deh. Ya, takbiran dulu bilang kelam hari raya baru na baju. Ya, padahal sunnahnya kalau 10 awal Zulhijjah itu sampai tanggal 13 nanti. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Tapi khusus bagi orang yang berjalan sholat sunnah bertakbir. Imam mulai sholat berhenti takbir. Stau kata imam berhenti takbir. Ya. Baik. Wa idza syara'a al-imamu fil khutbah taraka takbir. Imamnya mulai berkhutbah jangan bertakbir. Illa idza kabbara fayukabbir ma'ahu. Kecuali ya imamnya ketika berkhutbah bertakbir maka ikut bertakbir kepadanya bersamanya. Baik, sunnah yang selanjutnya. Tusannu mukhalafatut tariq wa huwa an yadhhaba min tariqin wa yarji'u min akhar. Sunnahnya berbeda ketika pergi dan pulang. Tidak pada pelunggus namian bengko dagen pada sholat ke jemaah ini. Nah, praktikkan sunnah ini para jemaah. Jadi di mana tempatnya Bu Bilal? Halaman Hidayah. Nah, berarti datang lengan ini muter halangan, ngono mudi lengan. Balik pulangnya lewat jalan yang lain. Apa hikmahnya wallahu alam? Sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya agar Nabi bisa menyalami orang-orang yang belum disalami ketika berangkat. Ya, berangkat melalui jalan yang lain bisa salam dengan yang Nabi bertemu dengannya. Kemudian Nabi pulang nanti ketemu sama yang belum disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabir mengatakan dalam hadis Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafat tariqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya beliau pergi dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Tayyib. Kemudian syiar selanjutnya yang keempat, yusannu fi 'idil adha alla ya'kula syai'an hatta yusalliya lima warada an Abdullah bin Buraidah dan Nabi radhiyallahu anhu. Ketika hari raya Idul Adha sunnahnya jangan makan dulu. Ya, sunnahnya jangan makan dulu. Ingat ini enggak berupa paksaan para jamaah, ya. Lamun si penyakit mah bakah bismillah ngapain ini masalah. Kan ini hukumnya sunnah enggak wajib. Ya. Tapi apabila ingin mengamalkan sunnah ini luar biasa sambil menahan rasa sakit. Sambil menahan apa? Rasa sakit. Dan luar biasa nasihat para ulama kita dalam urusan mengamalkan sunnah para jamaah. Luar biasa. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang hadis larangan memakai sandal sebelah. Apa kata Syekh bin Baz? Jikalau engkau mampu jangan menyelisihi sunnah meskipun satu jengkal lakukanlah. Meskipun engkau mampu jangan menyelisihi sunnah meskipun hanya satu langkah lakukanlah. Para jamaah, ketika ditanya tentang memakai sandal sebelah, artinya bagaimana kita berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah, kana Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Nabi SAW tidak keluar menuju salat hari raya Idul Fitri sampai beliau makan dulu.
Dan beberapa riwayat makan kurma. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau menunaikan salat terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini sunnahnya. Ya. Lamun tidak sabar nganti 4 korban pemangan bisa lule. Yang penting terlaksana sholatnya, ya. Selesai sholat, uli mangan dulu, belum lalu minta kupon. Taib. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini di antara adabnya, sebagian para ulama menganjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, sebagian para ulama menganjurkan salat Idul Adha itu lebih pagi waktunya daripada salat Idul Fitri. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi, kataba ila Amr bin Hazm wa huwa bin Najran. Nabi SAW mengirim surat kepada Amr bin Hazm di daerah Najran. Ajjilil adha wa akhiril fitra wa dzakkirin nas. Segerakan salat hari raya Idul Adha dan akhirkan salat hari raya Idul Fitri wa dzakkirin nas dan peringati manusia. Peringati manusia. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Amr bin Hazm di daerah Najran. Wallahu a'lam apa hikmahnya. Ya mungkin hikmahnya di antara disebutkan dalam kitab Mulakhas Al-Fiqh agar dia punya waktu yang lebih lapang dan luas untuk menyelesaikan sembelihan kurban itu. Taib. Kemudian juga di antara syiar hari raya ini saling mengucapkan selamat hari raya. Apa ucapannya? Bukan minal a'idin wal faizin para jamaah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din tuqabbala minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau berjumpa pada hari raya mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Dan perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan ini sunnah Nabi SAW. Wanita yang haid, wanita pingitan, ya semuanya dikeluarkan untuk menghadiri salat hari raya. Maka dari sinilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat salat hari raya itu wajib. Wanita haid saja disuruh hadir. Wanita yang baru balik disuruh hadir. Wanita pingitan itu disuruh hadir. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi melihat bagaimana Nabi SAW menekankan perkara ini kepada para wanita. Wanita kan tidak wajib sholat lagi. Bahkan haram bagi mereka sholat yang haid. Wanita yang haid diharamkan sholat, tidak boleh. Namun diperintahkan untuk keluar. Sebagaimana hadis Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis riwayat Abu Dawud, amarana Rasulullah SAW an nukhrija zawatil khudur yawmal 'id. Qila fal huyyadu qala liyashhadna al khair wa da'watal muslimin. Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita pingitan pada hari raya. Bagaimana dengan wanita haid? Apa jawaban Nabi? Liyashhadnal khair, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan seruan-seruan kaum muslimin.
Seorang wanita mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, illam yakun li ihdahunna thawbun, kaifa tasna'?" Wahai Rasulullah, kalau ada di antara wanita ini enggak punya jilbab, tak memiliki pakaian yang dia gunakan untuk keluar menutup auratnya pada hari raya. Apa jawaban Nabi? Tulbisuha sahibatuha ta'ifatan min thawbiha. Hendaknya lah temannya atau saudarinya memberikan dia pakaian yang memiliki sebagian pakaiannya. Lihat, yang enggak punya pakaian kasih minjem, bahasa sederhananya Nabi. Sindene boleh kelambi, sadenya nyingga. Nah dari sini sebagaimana saya katakan tadi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat salat hari raya itu adalah wajib. Yang tidak punya pakaian saja disuruh minjam pakaian keluar untuk menghadiri salat hari raya. Baik. Kemudian ikhwatal iman, kita selesai dengan apa? Hari raya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ayyamut tasyriq. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari tasyriq, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah. Hari tasyriq tanggal berapa para jamaah? Ahim. Terus. Nah, 11, 12. Hari 11 disebut dalam bahasanya hadis apa? Yaumul Qar. Hadis sebelumnya tadi, hari yang paling utama di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, summa Yaumul Qar, yaitu tanggal 11. 11, 12, 13 ini disebut apa? Yaumut tasyriq. Kenapa? Para ulama menyebutkan li'anna an-nas yusyarriqun fiha luhumal adahi. Karena orang-orang pada hari itu sedang memotong-motong, menyincang-nyincang daging kurban. Kemudian mereka jemur. Yuqaddidunaha wa yanshurunaha litajiffa. Ya dipotong-potong, ya dicincang-cincang, kemudian dijemur. Maka dia dikatakan apa? Ayyamut tasyriq. Hari ini juga adalah hari yang utama. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-203 tentang hari tasyriq ini. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ma'dudat. Apa hari ma'dudat? Hari-hari yang terhitung, hari-hari yang terbatas. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya ayyamut tasyriq. Sebagian mengatakan ayyamun ma'dudat, Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Allah perintahkan pada hari ini untuk berzikir kepada Allah. Makanya di antara zikir yang dikhususkan pada hari tasyrik ini apa ikhwatal iman? Ada yang tahu? Ada zikir khusus pada hari tasyrik ini. Hadits yang sebut dia. Apa? Takbir apa? Takbir muqayyad. Takbir pirang mulai dengan ahim sampai itu jangan lupa ini para jamaah. Ini zikir yang dikhususkan tanggal 9 selesai sholat fajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum tabarakta. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus takbir. Setiap selesai salat wajib, kapan terakhir? Tanggal 13 selesai salat asar. Ini diantara amalannya. Praktek ini datang dari beberapa sahabat. Satu, Abdullah bin Mas'ud, riwayat Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, praktek sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Yang ketiga, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, dari sahabat Umar bin Khattab. Ini 4 sahabat yang mempraktekkan takbir muqayyad, yang diikat dengan waktu. Setiap selesai salat fardu, selesai salat subuh hari Arafah, sampai tanggal 13 hari salat asar. Ini dia khotul lima. Jangan lupa ini, saling ingetang. Ya, jomet sini takbir samping, degah takbir dulu. Ya, sama-sama mengingatkan untuk menghidupkan sunnah. Ya, kalau sekarang ini bebas ini para jamaah, piran-piran bertakbir. Masih sekarang takbir apa, Ahim? Takbir mutlak. Siapa para sahabat mempraktekannya? Dan Ibnu Umar keluar ke pasar, sengaja bertakbir, kemudian orang-orang ikut bertakbir sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Belamun itu jok pekan nangka kemudian itu bertakbir paran itu kepundangan para jamaah ini. Itulah kang lema milih hari raya sematoannya. Ya Abu Hurairah keluar ke pasar bersama Abdullah bin Abbas, wa yukabbirun nasu bi takbirihim. Baik, kita lanjut. Apa kata Syekh hafizahullah taala? Wa qad dalla al-hadits ala amrayn. Hadis ini menunjukkan 2 perkara. Al-awwal anna ayyam at-tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa izharin lil farahi was sururi wat tawsi'ati 'ala al-ahli wal aulad. Hari tasyrik, hari makan dan minum, dan menampakkan kebahagiaan dan memberikan kesenangan kepada keluarga dan anak-anak. Makanya yang sudah kita bahas tadi para jamaah, hari Arafah, Yaumun Nahar, wa ayyamut tasyrik, iduna ahlil Islam, hari raya kita orang-orang Islam. Kenapa yang namanya hari raya itu adalah hari bergembira? Nabi menyebut hari tasyrik sebagai hari raya pula. Kah para jamaah, ya kumpulang Pak Korbano, amalang hadis ini mangan-mangan. Ya wah cocok jelo mangan-mangan. No ini, ya biasa teh, ya pihak pelalah, kelarajang, apa karena, ya. Itu emang 3 hari itu Nabi yang menyebutnya para jamaah ini. Nabi bada itu ini. Hari apa? Hari makan, hari minum, hari berzikir. Nabi yang menyebut seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, boleh kita makan dan minum selama tidak melampaui batas. Karena dalam hadis disebutkan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, ya, kulu washrabu, kata Nabi SAW, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makan, minum, pakailah pakaian, bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong. Mangan kanggo mangan no. Lagu ndak
berlebihan. Selalu ya, sampai kekenyangan itu nggak boleh. Beda kenyang sama kekenyangan. Saya sampaikan di beberapa masjid tentang sebagian ulama mengharamkan kekenyangan para jamaah. Ada sebagian ulama mengharamkan kekenyangan. Terlalu apa? Besur, merangkun sawah betelengano. Nah, baru ngauras wah. La ilaha illallah. Ini kanggo ini para jamaah. Makan minum silahkan. Ya. Baik. Kemudian al-amru tsani anna hadhihi al-ayyam dzikrun lillahi ta'ala wa dzalika bit-takbir 'aqiba as-salawat fi qawli al-awqat wal ahwal as-salihah li dzikrillah ta'ala. Hari-hari ini hari berzikir, terutama takbir selesai salat tadi. Nah, ada tambahan ilmu para jamaah. Saya sampaikan di sini ada tambahan ilmu. Di antara zikir yang paling utama pada hari tasyrik ini adalah banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dia banyak ini doa ini. Sebagaimana Ikrimah, murid sahabat Abdullah bin Abbas, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Apa kata beliau? Kana yastahibbu an yuqal fi ayyamit tasyrik. Dianjurkan untuk membaca doa ini pada hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini dianjurkan. Ngeluik-luik, bahkan doa paling banyak yang dibaca oleh Nabi apa? Doa ini. Apa ran doa ini? Sapu jagat ke. Bahasa lainnya doa pamungkas. Sapu jagat, doa pamungkas. Ngeluik-luik doa ini. Anas mengatakan kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasul yang paling banyak. Jelas doa Rasul paling banyak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak berdoa dengan doa ini. Sambil mangan, sambil nginam, tak lupa doa itu. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Baik, pembahasan terakhir. Boleh enggak berpuasa hari tasyrik? Aku ustaz, mari yang ku puasa aku mbena. Kena tayak iman ini. Lah, ya pul 5 ampere 100 doang nang kene. Men yang puasa lihat jelo tasyrik no kanggo apa ente. Para jamaah. Boleh apa tidak? Yuk, kan bagus puasa kan ada bebala. Nah, tanya adik udah subahan tuh ini. Ayo kanggo apa ente? Hah? Boleh? Masya Allah, pas jamaah jawaban ini. Kanggo lagu pada itu syaratnya bagi jamaah haji yang tidak mendapati hewan kurban. Jamaah haji si umbe kiran dan tamattu. Kalau karena jamaah haji, ibadah haji itu ada 3, tamattu, kiran dan ifrad. Paling utama haji tamattu. Dan haji kiran ini punya kewajiban bawa apa? Hadiyu yang disembelih. Ulah yang beli merangkul dengan singorban. Nah, kalau dia tidak punya uang, ternyata antara kepeng buik kepeng, tidak dapat apa? Hadiyu, maka penggantinya adalah apa? Puasa.
Hadis Aisyah dalam Sahihul Bukhari, lam yurakhas an yusamna. Ya, lam yurakhas fi ayyam tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadi. Tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali orang yang tidak mendapati apa? Hewan hadyu. Ya. Bagi orang yang haji qiran dan haji apa? Tamattu. Maka oleh karena itu, ya, mazhab yang 4 mengatakan haram berpuasa pada hari tasyrik. Meskipun niatnya baik. Nah, makanya ini pentingnya para jamaah. Sebatas niat tidak bisa merubah suatu perkara, suatu amalan itu menjadi baik. Harus bersandarkan dalil ini. Nah, bagus niat pusat lah kan main jamaah tidak puasa ini. Kepuasa benda. Bukannya dapat pahala tapi dapat apa? Dapat dosa karena dia melanggar aturan. Ya. Nabi jelas katakan, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Dalam riwayat yang lain, la tasumu hadhil ayyam. Jangan puasa hari-hari ini. Maksudnya hari apa? Hari tasyrik. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Karena dia adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, inilah dia ya beberapa amalan kita, orang-orang yang tidak berhaji. Orang berhaji beda amalannya di sana. Orang yang berhaji dia mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ada namanya nafar awal, ada namanya nafar tsani. Yang nafar awal sebelum terbenam matahari harus keluar tanggal 12 dari Mina. Kalau lewat dari sudah terbenam matahari belum dia keluar, maka harus menetap lagi. Amalan mereka hari tasyrik apa juga? Lempar jumrah setelah zawal dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Itu amal-amalan yang berbeda dengan kita dengan jamaah haji. Kita inilah amalannya yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan, silakan azan dulu para jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Silakan ada yang bertanya pada jamaah. Ada si berkataan ke? Sila mabai. Hah? Baik. Pertanyaannya, apakah cuman itu doanya pada hari tasyrik? Enggak. Ya, itu yang datang dari tabi'in yang mulia Ikrimah, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Bukan berarti enggak boleh berdoa dengan doa yang lain, boleh. Berdoa itu kapan saja, tapi ditekankan doa itu yang lebih ditekankan, Mabai. Ya, naloyan. Itu yang diperbanyak. Adapun doa yang lain silahkan minta, pada waktu-waktu mustajab minta saja. Apalagi nanti ya kemungkinan hari Jumat itu bertepatan dengan apa? Hari ke-11. Iya, di situ perbanyak, apalagi sore Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Allahu taala wa a'lam. Ada yang lain? Ahim. Masalah makan berlebihan ini, Ustaz. Kita beda orang kerja sendiri harus sendiri tinggi. Betul tinggi. Jadi kecil dulu karena berlebihan karena mari misalnya hasilnya kita sendiri kita bari lalu di mana itu betul tinggi. Biasa saya ada mungkin di rumah bari tinggi. Baik. Jadi pertanyaannya Ahim ini mengenai kekenyangan katanya. Ya, kita ini kan beda-beda porsinya katanya. Ya, beda-beda apa? Porsinya. Ada yang 2 piring deh, mansur. Ya, ada yang 1 piring sudah kenyang. Taib. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah ya, dan janganlah berlebih-lebihan karena Allah membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, tentu kadar kita berbeda-beda, tentu tidak sama. Ada yang 1 piring udah kenyang, ada 2 piring belum kenyang dia. Karena tampungannya beda-beda. Ya. Beda-beda tandon kan. Ada yang sekian liter, ada sekian liter. Maka tidak harus sama. Tapi intinya ya, makan sampai kenyang boleh, kekenyangan yang tidak boleh. Karena apa? Ikhwatal iman. Karena Nabi SAW mengatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah anak manusia ini mengisi sesuatu yang lebih jelek daripada perutnya. Hasbu ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah beberapa suapan yang menjadikan punggung anak Adam itu menjadi tegak. Tapi hadis ini ya akan kita lupakan kalau makanannya, hidangannya enak. Lupa dah semenjak hadis ini. Orang kita ingat hadis ini.
Mai kanduk ta. Tentu pandai akhir. Tentu. Ya. Maka saya bacakan kembali ikhwatal iman ucapan ulama yang ya dikatakan haram ini. Disebutkan oleh Taqiyuddin As-Subki, ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 756 Hijriyah. Dalam fatwanya mengatakan, az-ziyadatu 'ala syab'i haramun. Makan melebihi batas kenyang hukumnya haram. Makan melebihi batas kenyang. Qalahu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam fil Qawaid. Demikian yang dinyatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam dalam kitabnya Al-Qawaid. Apa alasannya? Wa 'allalahu bi annahu idha'atu malin wa ifsadun lil abdan. Alasannya karena itu menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Itu alasannya. Menyimpulkan dalil yang tadi, kulu washrabu wa la tusrifu. Jelas? Ahim? Nah, wallahu taala ala wa ala. Jadi makan kenyang berhenti, kekenyangan jangan. Dan sekarang ikhwatal iman banyak macam makanan ini. Kayak kita tidak pilih-pilih makanan, akhirnya banyak penyakit kita ini. Ya, makan ini, makan ini, akhirnya semua nggak boleh. Gara-gara apa? Makanan ini para jamaah. Tidak ada yang lebih banyak diisi oleh Adam ini urusan perut ini. Itu menjadikan banyaknya berbagai macam penyakit. Wallahu taala a'la wa ala. Ada pertanyaan yang lain? Sila. Jadi waktu penyembelihan itu apakah harus disebut namanya satu persatu? Terima kasih. Taib. Pertanyaannya tentang menyebut nama. Ya. Ketika menyembelih, apakah wajib disebut semuanya satu persatu atau tidak? Taib. Yang wajib itu bismillah, Allahu Akbar juga sunnah. Ya. Adapun menyebut nama tidak lazim, tapi ya alangkah baiknya disebutkan bismillah, Allahu Akbar, ini kurban dari kelompok saya. Ya, sudah. Cukup. Nabi kan berkurban, tak semua nama umatnya disebut. Nabi mengatakan bismillah, hadza anni wa man lam yudahhi min ummati. Wahai Allah, ini dariku dan orang bagi umatku yang belum berkurban. Dalam riwayat yang lain, Allahumma hadza anni, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi sunnah menyebut nama, yang penting diniatkan untuk apa? 7 orang itu. Tidak lazim harus semuanya disebut. Kalau angka baiknya disebut tidak ada masalah. Ya. Tapi yang wajib itu bismillah, Allahu Akbar. Ya. Itu sudah mewakili insyaallah taala. Tapi kalau yang berkurban minta, ya sebutkan saja nama, sebutang tarantah. Ya. Jadi dia perlu nyebut tahu itu berkorban si Allah. Ya. Ya, enggak harus disebut Allah sudah tahu kita ini yang punya kurban para jamaah. Ya. Apalagi berbada, tahu ada ke sampai paling boleh ini aku pena. Ya. Ya, kita khawatir ini akan menghilangkan keikhlasannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Apa masalah kurban? Kadang saya kahim kah? Niki anak kalau dulu tiap tahun mengorban niki. Terus setiap tahun niki suruh tagayakan niki. Jadi setiap tahun tagayakan pasti wah harakah isi amplopnya
Jari sida jari jagal nak kah? Ida apa yang itu amplop atau empak no? Kepeng. Alhamdulillah so. Ya, tetap dapat pahala, tetap kalau niatnya baik. Ya. Namun dia narak amplop dia bantu. Isi bilang tahun aradang harapan ta. Inilah bahayanya hati bergantung sama makhluk. Akhirnya kalau tidak ada berujung kecewa. Makanya jangan terlalu bergantung sama makhluk. Makhluk ini kecap berubah angan pada zaman kan ada menang kita sulit ende. Ya, kecap. Makanya bergantung sama Allah. Ya. Kita gantungkan urusan kita sama Allah. Dia mau ada, Anda mau ada. Yang penting ya kita bisa menghidupkan syiar-syiar hari raya itu. Tidak ada kurban, bersabar. Ya apa syiara awak mainang le balik. Ada daging kurban alhamdulillah, apalagi kita disewa jasa kita untuk apa? Menyembelih, memotong daging dan yang lainnya. Adapun kalau diberikan dari hewan kurban itu sendiri tidak boleh. Tidak boleh hewan kurban itu dijadikan sebagai upah. Onya segirang nyebut cupak. Onya para jamaah ini. Ini gulul. Korupsi. Ya. Pereakan dah. Ya nah aku beta bareh ini nyebut ya. Kantong angga dirian. Nah, para jamaah ini. Semuanya dibagi hewan kurban itu, enggak ada yang enggak dibagi. Kalau sahibul kurban yang punya kurban mau ngambil kulitnya enggak ada masalah, dia pakai untuk sendiri. Dia jual daging kurbannya enggak sah kurbannya. Kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit kurbannya maka tidak ada kurban bagi dia. Beda lamun nita si tasade jana. Marara ikhwan kita bertanya kemarin saking luwi na kupon bau kita jual ya bau na jual lamun dia mau jana si EP kurban jadi na kanggo berjual timak na lendong na dia na kanggo para jam yo kan jadi EP timak na ida EP na lagu ini aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sahim? Alhamdulillah segala manfaat. Lagu tidak berharap lalu. Jemaah berharap nara amplop kadang. Toto semoton dengan yang maaf. Nah nara kepeng tuh. Aduh ngene terus wah jalalah itu tolong. Jelas sahim? Nah, lebih dahulukan ikhlas. Demikian kajian kita subhanahu